Hai semua, nama saya Muhammad Lutfi Ramadan, Univ Mulia Fakultas D3 Sistem Informasi akan menjelaskan kalian apa itu komponen-komponen pada perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer atau yang biasa disebut dengan hardware, dan gimana cara kerjanya. Check it out, man! Sebelum itu, mari mengetahui apa itu perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer atau yang biasa disebut dengan hardware adalah semua bagian fisik komputer yang dapat dilihat dan diraba secara nyata. Secara fisik sendiri, komputer terdiri dari komponen-komponen yang teratur. Jika ada satu komponen yang tidak bekerja, ya komputer tidak akan bisa berjalan dengan mulus. Hardware ada 5 komponen penting. 1. Komponen inputan. Perangkat input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Simpelnya gini, di saat kita mengetik atau mengklik suatu perintah melalui perangkat output seperti mouse dan keyboard, data itu akan masuk ke dalam komputer, diproses lewat perangkat proses, dan akan dikeluarkan oleh perangkat output. Jadi kalau gak ada perangkat input, ya nggak bisa berinteraksi. Perangkat input sangat sering kita temui, jadi pasti sudah pada tahu ya. Ada keyboard, ada mouse, ada scanner, dan ada microphone. Dan ada juga alternatif lain seperti pen tablet dan voice recognizer. 2. Komponen proses yang merupakan otak dari komputer. Perangkat proses inilah yang mengelola atau mengeksekusi data yang diberikan oleh perangkat input agar bisa dikeluarkan ke perangkat output. Komponen perangkat proses terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan. Jadinya, jika motherboard ada tapi tidak mempunyai RAM, maka komputer tidak akan bisa berjalan. Perangkat pemroses mungkin tidak seumum perangkat input atau output karena keberadaan yang ada di dalam komputer. Bahkan orang awam pun banyak yang tidak mengetahuinya. Perangkat pemroses sendiri adalah CPU yang merupakan otak dari komputer. Disinilah semua pekerjaan yang diberikan akan dieksekusi. Motherboard yang menyusun semua komponen menjadi sistematis, RAM sebagai penyimpanan sementara CPU, dan VGA untuk grafis. 3. Komponen outputan. Setelah input diproses, data itu akan dikeluarkan oleh perangkat output, biasa berupa gambar di monitor. Komponen inilah yang menghasilkan hasil dari proses komputer. Tanpa perangkat output, ya komputer mau dilihat apanya. Perangkat output bisa berupa hard copy device yang keluarannya berupa benda fisik seperti cetakan, grafik, maupun gambar. Alat hard copy yang umum adalah printer. Ada juga plotter yang biasa digunakan untuk mengeprint spanduk, dan ada juga 3D printer yang bisa digunakan untuk mengeprint hasil cetakan 3D. Dan ada juga yang berupa soft copy device yang keluarannya berupa sinyal elektronik. Biasanya tampilannya dari monitor atau suara yang dikeluarkan speaker, itulah yang disebut dengan soft copy device. Komponen simpanan luar. Disinilah data-data dari suatu komputer yang disimpan secara permanen. External storage berbeda dengan internal storage, karena internal storage berada di dekat CPU dan tidak dapat menyimpan data dalam jangka waktu lama, atau data akan hilang jika komputer mati. Tidak seperti external storage yang jangka waktunya permanen. External storage memiliki banyak jenisnya, seperti kakek buyutnya yaitu floppy disk. Floppy disk yang memiliki kapasitas yang tidak terlalu banyak, flash disk yang notabene-nya portable sama dengan SD card, CD dan DVD yang berupa cakram, dan ada juga hard disk yang dapat menyimpan data secara besar. Komponen komunikasi. Sebenarnya tidak apa-apa jika sebuah komputer tidak memiliki komponen komunikasi, tapi keadaan komputer akan berada pada offline mode. Komunikasi device adalah perangkat keras yang dimana mampu mentransmisikan data, instruksi, dan juga informasi. Komunikasi device inilah yang membuat kita bisa internetan lewat komputer. Karena sekarang ini, internet merupakan sebuah kewajiban dalam hidup. Peralatan komunikasi sendiri ada beberapa macam. Ada hub yang digunakan untuk saling mengkonek satu sama lain. Ada router yang memasang wifi, pasti tahu ini apa. Adalah sebuah perangkat jaringan yang dimana memiliki fungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu merupakan jaringan yang sama ataupun jaringan yang berbeda. Dan ada modem yang merupakan wifi portable. Modem biasanya menggunakan kartu SIM untuk kuotanya. Demikian tadi pembahasan saya tentang perangkat keras dan komponen-komponen pada komputer. Semoga bermanfaat.
Mungkin karena terbatasnya waktu, saya tidak bisa membaca semuanya dengan terlalu detail. Saya Muhammad Lutfi Ramadan. Maaf jika ada salah kata, dan terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.